Halo, balik lagi. Gue Eki dan inilah celoteh film gue. Dan sekarang gue pengen bahas salah satu film yang ini juga mungkin banyak orang yang nggak tahu. Karena waktu itu seingat gue ini tayangnya waktu itu gue nontonnya zamannya festival Indie Fest. Jadi ada salah satu festival dan film itu tayang di situ. Yang jujur aja gue pertama kali dengar judulnya aja norak banget sih gitu, anjir norak lah gitu, norak banget lah judulnya. Yang gue inget lagi tuh, gue kayaknya saking bingung pengen nonton apa dan tayang itu film ya, nah akhirnya gue nonton di festival itu. Judulnya adalah Hobo with a Shotgun. Secara garis besar intinya tentang pengemis. Dia punya duit, awalnya tuh cuman pengen jadi pekerja pemotong rumput. Jadi situasi kota tuh kan udah kewas, susah lah untuk dapat ekonomi gitu lah. Nah jadi si pengemis ini karena tadinya awalnya pengen beli pemotong rumput, tapi karena ada kejahatan di tempat dia buat beli pemotong rumputnya, akhirnya dia memilih untuk beli shotgun. Ya udah gitu, sisanya sih ya lu bener-bener murni ditawarkan tentang bagaimana si pengemis ini menegakkan keadilan dengan shotgunnya dia yang infinity ammo, kayaknya dia pakai cheat GTA. Ini adalah film yang jujur aja buat gue, anjing apaan gitu nih film, aneh tapi fun banget. Jadi ini kalau misalkan tanya orang ini masuk tipikalnya film apa ya? Tipikal film Greenhouse lah. Ya kalau Greenhouse itu ya biasanya tuh film-film yang mungkin kebanyakan orang tuh nganggap sebagai film-film kelas rendah, low budget, yang menampilkan sisi violence-nya tuh tinggi banget, erotis gitu kan. Ya udah mulai jarang sih orang-orang bikin film kayak gini. Dan akhirnya ya film-film Greenhouse itu kebanyakannya masuk ke tipe-tipe cult film sih. Ya terkenalnya tipikal film gini tuh era-era 60-70-an lah. Hobo with a Shotgun ini awalnya sih tidak untuk dipublikasikan, nggak kepikiran untuk dibikin versi panjangnya. Jadi waktu itu si Jason Eisener selaku sutradara Hobo with a Shotgun itu dia bikin fake trailer untuk ngisi di salah satu segmennya film si Tarantino sama si Robert Rodriguez yang judulnya Greenhouse, dimana pada saat lu sebelum nonton film berikutnya tuh ada sesi trailernya dulu. Jadi si Jason Eisener tuh ikut perlombaannya tapi gagal. Dia nggak nyangka juga akhirnya dia bikin versi panjangnya. Jadi ini adalah film Kanada tahun 2008-2009. Karena gue inget banget itu zaman gue ya mau kelulusan SMA lah yang gue inget. Ini adalah film yang benar-benar lo harus buang logika lu jauh-jauh. Dan lu mungkin harus siap-siap jijik lah. Film ini benar-benar murni penuh dengan namanya darah di mana-mana gitu. Bukan artinya gue psikopat ya. Pada saat adegan sadis pun gue masih bisa ketawa. Dan dengan pewarnaan yang cerah ini tuh film jadi terasa colorful gitu. Meskipun banyak darah di mana-mana ya, gue serasa ngeliat kayak coretan anak-anak SD dengan pastel warnanya, dia pakai warna-warna cerah gitu. Dan gue bilang anjir, film kok gini-gini banget ya. Tapi gue seneng, tapi jijik, tapi gue seneng ya. Jadi ada campur aduk lah dengan film ini. Meskipun dari segi cerita juga udah gak make sense gitu dari awal juga. Anjing gitu-gitu gini banget gitu, ceritanya simple banget. Lu hanya mengharapkan menunggu aksinya si pengemis ini dengan memegang shotgun yang diperankan sama si Roger Howard. Dan ini kerennya, meskipun ini film kelas rendahan, aktornya itu masih oke lah. Roger Howard ini tuh dia pernah main di film Blade Runner-nya si Ridley Scott, sama jadi villainnya James Bond, pernah juga main di Batman Begins, sama main di Robin Hood kalau nggak salah. Iya itu dia, mungkin karena ini adalah film yang simple, ya mungkin Roger Howard jadi tertarik juga ketika Jason Eisener-nya nawarin untuk bermain di filmnya. Jadi film ini mungkin kalau bisa gue ibaratkan itu kayak lo main video game lah, game arcade. Dan ternyata memang ketika gue ngerasain itu ada salah satu sesi dimana mereka lagi mainin game arcade yang benar-benar percis dengan kondisi filmnya. Jadi lu benar-benar meranin jadi lu ngelihat dari kacamata si hobonya, dan lu benar-benar posisinya ya kayak lagi main game beat'em up gitu. Dan akhirnya intinya lu lepas aja lah. Ini benar-benar murni banget untuk entertaining lah. Lu jangan ngarepin ini film ini nggak masuk akal, nggak make sense. Dari awalnya pun udah nggak make sense. Tapi ya itu dia, meskipun si Roger Howard-nya di sini udah tua, aksinya tetap keren. Gue akuin, gue sangat suka banget sama aksinya.
Dan mungkin kalau untuk teman-teman yang nggak terlalu suka darah, yang mendingan hindarin lah film ini, gak usah ditonton sama lu. Ya itu dia, lo harus siap-siap dengan darah, tangan berbuntungan, kepala meletus, atau apapun itu. Dan film ini bener-bener nggak pandang bulu ya, mau anak kecil mau apa itu ya tetap dijadikan sasaran mereka untuk jadi korban violence lah. Apakah ini artinya gue psikopat? Gue enggak, tapi memang ini film benar-benar pure entertainment, dan mungkin buat gue masuk ke dalam salah satu list film yang harusnya bisa gue tonton lagi sih. Sebenarnya udah ada Blu-ray-nya tapi gue belum ada kesempatan buat beli. Gue saranin ya kalau misalnya lo ada waktu, kalau misalnya lo gitu pengen kosong, cari-cari film yang benar pure entertainment gitu. Hobo with the Shotgun tuh bisa, serius, itu keren banget. Nah untuk Hobo with Shotgun gue tetap ngasihnya 3 dari 5, karena memang dari segi ceritanya goblok banget, gak jelas, gak masuk akal. Tapi buat entertainment, film ini benar-benar ketolong dari segi entertainmentnya. Nah gue nggak tahu, sebenarnya ada 2 versi ending, tapi gue suka ending yang pertama, bukan alternate endingnya. Jadi saran gue kalau misalkan lu dapat ending yang versi alternate, lu lihat ending aslinya, dan itu gue suka banget, sumpah. Itu aja review dari gue. Gue juga bingung harus ngejelasin lebih jauhnya gimana, tapi satu kata, film ini it's pure fun. Kalau lu lagi ada waktu senggang, lu coba iseng-iseng aja lihat trailernya. Kalau lu tertarik, lu coba tonton. Sumpah gue suka banget sama Hobo with Shotgun. Itu aja. Dan moga-moga lu terhibur sama review gue. Dan gue tunggu nanti di review gue berikutnya. Oke? Thank you. Hope you enjoy it.